peran pimpinan daerahnya itu itu ya. sangat kuat Top down untuk, ya. untuk benar-benar menjaga desain dari arsitek yang di hire itu ya. Kita lihat yang ya kayak kasus Banyuwangi sama Tubaba kan karakter arsitek yang terjaga dengan kuat di situ kan. Ya. Ya. Kembali lagi ke yang tadi ya. Saya pengen ngulik Mas Andi lah kata-kata gitu ya. Biar audiens tahu gitu loh Mas. Model-modelnya bagaimana sih kerjasama gitu ya. Kalau saya kan jadi satu gitu ya, katakanlah sampai saat ini ya. Tapi nanti akan ada rencana kepisah. Kalau Mas Andi berpartner begitu ya. Mas Andi ini berpartner. Ya. Itu ada kemungkinan nggak nanti? Misalkan ganti partner gitu atau dua partner gitu, nambah partner gitu, bisa nggak? Ya mungkin bisa ya, selama cocok tadi ya, cocok tadi. Jadi sebetulnya gini konsep partner itu kan saya dulu pernah nyoba ya, kalau kita untuk klien-klien yang tadi yang Mas Andi, saya mau suka sekalian Mas Andi aja yang bangun. Jadi Mas Andi yang yang desain ngawasi sama yang awal ya, yang bangun sekalian, enggak apa-apa, berapa biayanya. Nanti saya pengen Mas Andi sendiri yang handle. Nah, kita menangkap peluang itu sebetulnya. Menangkap peluang itu. Karena kita sudah nyoba. Kita nggak bisa, Pak, Bu, kita nggak bisa. Kita punya rekanan. Kita rekomendasikan. Ini hasil kerjanya, ini namanya. Silakan kontrak dengan beliau. Beliau yang melaksanakan. Nanti saya bantu ngawasi gitu ya. Nggak ada yang cool selama 1 tahun. Konsep itu ya. 1 tahun nggak mau cool ya. Terus akhirnya kita coba. Itu tadi kalau ada lagi yang nawar gitu, oh ya bisa Bu, kita punya divisi pelaksanaan. Nah, saya ngomongnya gitu. Tapi sebetulnya rekanan betul ya. Kontraknya dia sama kita. Nah itu mau mereka. Oh kok dari situ kontraknya. Tapi penanggung jawabnya Mas Andi kan? Iya. Ya otomatis akhirnya ke Mas Andi. Makanya. Cuman ini terpisah. Jadi harus selesai perencanaan. Kontraknya harus 2. Perencanaan harus beres, selesai dibayar lunas, selesai baru kita akan nawar di pelaksanaan. Cuman bahasanya aja beda ya. Betul. Jadi kita nggak mau kalau kan nanti yang Mas Andi yang mengerjakan, nanti dimasukkan aja di pelaksanaan, nggak mau. Jadi ya tetap perencanaan dulu. Dapat gitu ya. Iya, betul. Tapi kontrak build-nya tetap atas nama Mas Andi. Iya, tetap Mandirawan gitu. Arsitek, tetap transfernya ya ke kita semua. Jadi kita ada kontrak sama klien itu pelaksanaan. Tapi sama Pak Hasan awalnya dulu ya Pak Hasan kontrak sama kita, jadi double ya. Jadi ya, betul. Double. Main con ya. Betul. Tapi lama-lama kan kita sudah sama Pak Hasan sudah cocok, terus nggak pakai itu kalau ke Pak Hasannya. Wis pokoknya berapa nilainya kontrak, kan yang menghitung Pak Hasan. Kayak yang bikin penawaran itu Pak Hasan RAP-nya ya. Kita kan tinggal ke klien, tapi kita sudah dapat ya persentase buat kita dari goal, baru kita jalan. Jadi seperti itu sih kalau kami, seperti itu. Jadi betul-betul kita nggak ngurusi tukang, bayari tukang ya, nggak ngurusi beli material, nggak. Semua rekanan kita itu. Tapi saya ngawasi. Pokoknya yang kita dapat pelaksanaannya pasti saya awasi sampai selesai. Di pantau sampai pokoknya sesuai dengan desain. Iya, bahkan kalau kami ya moto kami ya itu harus lebih baik dari desain. Oh gitu. Lebih baik dari desain. Betul. Ya itu betul. Karena kepuasannya baru udah kebangun sih. Betul. Karena di dalam pengawasan itu selalu kita koreksi. Betul. Tadi itu kita koreksi lagi. Oh ini kurang enak, ini kurang enak. Nah Pak Hasan itu awalnya kan dia harganya normal gitu ya. Ya sudah untung tapi normal. Akhirnya rugi karena tadi tuh kita koreksi tadi. Kita koreksi. Jadi wah, terus akhirnya sampai pada titik, Mas kalau seperti ini saya nggak bisa Mas. Pasti. Saya nggak untung. Terus akhirnya dari situ kita tahu formulanya. Oh berarti untuk proyek-proyek kita yang dibangun Pak Hasan itu harus ada apa bahasanya itu persentase khusus yang nanti itu untuk mengcover yang tidak terkira tadi. Yang tadi tuh yang kurang enak, itu kita sempurnakan soalnya. Semua kita koreksi ulang waktu di pelaksanaan ya. Kita gambar ulang, kita desain ulang, kita detail ulang. Karena bisa jadi waktu perencanaan belum kepikir ya. Terpikir, betul. Sehingga itu tadi
moto kita hasilnya lebih bagus daripada desain. Dan itu kliennya oke-oke aja kalau sudah begitu. Kan kontraknya nggak nambah. Kan nggak kelihatan. Nggak nambah kontraknya. Kalau klien kan klien setelah kita infokan, Pak ini kan begini, ini ternyata perlu jendela ini Pak. Kalau nggak ada jendela, sirkulasi udara sama pencahayaannya kurang. Ini saya tambahi jendela, nggak ada taman biaya. Nah itu klien kan, monggo Mas, monggo. Kadang kita mengganti material, kadang setelah jalan, kayaknya kita kasih ini lebih keren. Ya kita sampaikan, Pak ini kita kembangkan, kita kasih alternatif seperti ini Pak. Mau nggak Pak? Nggak ada taman biaya. Kalau dia oke, ya kita laksanakan. Ya, itu kontraktornya udah deket sama Mas Andi. Ya. Coba baru itu. Cuman dari awal mungkin di kontraknya sama Pak Hasan itu udah ketahuan ya. Pak Hasan ini nanti mungkin istilahnya kalau nominal 1.000 ini tak naikkan 500. Batasnya nanti 1.500 itu ya betul. Ada marginnya itu. Pak Hasan sudah punya batasan tadi ya, betul. Sehingga nanti kalau sudah mepet ya akhirnya kita diskusi ketatnya di situ sampai misalkan terpaksa addendum ya kita lakukan karena kan untuk kepentingan klien juga kan gitu sih. Tapi kalau saya memang jadinya fokus desain sama ngawasi lah ya. Fokusnya di situ saya. Iya. Selama Pak Hasan tadi nggak komplain. Pokoknya Pak Hasan yang fokusnya di pelaksanaan. Pokoknya dia yang berusaha mewujudkan desain kita lah. Jadi kita benar-benar terbagi sih Mas. Kalau saya juga nggak ada beban. Misalkan, ini kok kurang pas ya Pak Hasan. Ini naik Pak Hasan. Nah itu nggak ada beban saya. Karena Pak Hasan sudah punya dana sebetulnya. Punya dana. Ada overheadnya. Ya betul. Itu yang membuat. Tapi ya itu memang di satu sisi kelemahannya RAB-nya di atas rata-rata. Ya istilahnya di atas ya karena memang ada itu tadi. Kelakuannya Mas Andi gitu lah ya buat ngoreksi. Ya itu bisa jadi ini ya tip and trick mungkin kalau audien yang belum tahu kok bisa ya gitu. Kok jadi bagus ya. Ternyata ada tip triknya. Ternyata sama kontraktor juga harus jelas dari awal. Jadi nanti andai kata klien kan otomatis seneng. Kalau dikasih servis lebih, terus bagus tanpa tambahan biaya, ya seneng pasti. Betul. Dan kita akhirnya sebagai arsitek juga akhirnya puas desain kita bagus. Betul. Apresiasinya dari klien, kita seneng. Kayak tertarik ini. Ubin lagi. Tapi memang reasonnya kontraktor itu kan reason ya dia itu harus untung kan bukan kerja bakti. Betul ya Pak Po gitu. Betul ya. Tapi banyak juga sih yang kontraktor yang dia masih perhatian untuk ini kok jadinya jelek Pak ya atau gimana tuh ada banyak sih kayak gitu. Jadi dia masih concern menghasilkan yang terbaik. Itu juga ada yang kan nggak semua arsitek sempurna atau kadang-kadang ada yang lupa di gambar apanya gitu. Itu dituntaskan juga sama kontraktor yang baik gitu. Ya mungkin harus kolaborasi sih sama semuanya. Sekarang zamannya kolaborasi memang. Kolaborasi. Atau salah satu jadi build. Kolaborasi juga kan. Lautan udah biru nggak merah lagi. Iya. Cuman di satu sisi memang kalau yang benar sih desainer itu memang mengawal itu dalam bentuk pengawasan tadi. Pengawasan itu sudah itu mungkin yang paling umum dan harus kayaknya. Kalau dulu kita kan sering kadang udah nggak usah ngambil pengawasan gitu kan. Pernah dulu wah bener 80% berubah gitu. Ini gimana? Pokoknya kalau kita nggak terlibat dalam pengawasan sudah bisa dipastikan berubah pasti. Karena nggak diawasin pun sebenarnya kita awasin pun pasti ada yang berubah kan Mas. Jadi kayak menyesuaikan. Ada yang hal-hal yang kayak material ini nggak ada atau gimana kan pasti akan menyesuaikan. Cuman sekarang itu sebetulnya kita terbantu dengan adanya WA. Sebetulnya ya. Kalau saya biasanya kalau proyeknya jauh yang saya nggak mungkin ngawasi langsung ngawasi kan nggak bisa. Itu WA, kita bikin grup WA klien pelaksana sama saya ya. Nah nanti setiap hal yang ada perubahan yang terkait desain itu disampaikan ke saya, nanti saya bantu. Kita bantu desainnya terus saya kirim lewat WA. Nanti mereka misal foto ya, ada masalah apa kita bantu, nanti kita kirim. Nah itu bisa bagus juga.
ternyata kalau dari pengalaman kita kuncinya itu di klien. Selama kliennya mau sungguh-sungguh ya, pokoknya saya tuh pengen merealisasikan desainnya Mas Andi, komitmen itu bisa. Tapi kalau dia setengah hati nggak bisa, karena intervensi di lapangan ya, tukang kontraktor kan besar kan. Wah jangan ini Pak, ini susah, ini belinya nggak ada, ini bikinnya ribet, wah ini mahal Pak. Intervensinya itu besar. Selama kliennya itu nggak kuat ya, pasti rusak desainnya. Iya. Benar. Kan ada ceritanya ya, yang arsitek yang didepak sama kontraktor dan klien. Iya. Tapi nggak bisa diceritain di sini ya. Jadi memang lika-liku banyak case yang berbeda. Katanya ada yang pernah bilang kalau desain yang baik itu ya, kok arsitek yang baik, klien yang baik, kontraktor yang baik, ketiga-tiganya itu harus balance. Harus satu visi. Kalau di pemerintah tambah pengawas yang baik ya, Mas. Betul. Berarti 4 berarti ya kalau pemerintah ya. Iya. Pengawas kalau istilahnya apa ya? Tidak mau memahami desain dari perencana, pasti jauh hasilnya. Artinya dia kan kalau proyek pemerintah kan waktu pelaksanaan perencana sudah lepas, jarang ya, betul, jarang dilibatkan. Jangan dilibatkan, betul. Jadi ya antara kontraktor, klien sama pengawas saja. Dibutuhkan ini. Saya sangat itu berarti yang kayak ada kalau ada perubahan desain itu yang mendesain pengawas berarti ya. Betul. Kalau gimana kalau bagaimana Mas? Kecuali dipanggil Mas, kalau saya kebanyakan ya karena masih pengawasan berkala juga kan masih jadi tanggungan kita. Jadi kalau ada perubahan kita yang bantu. Kalau nggak dilibatkan sama sekali kan nggak berarti pengawas. Kan kadang ada yang nggak dilibatkan sama sekali kan. Seharusnya dari kontraktor itu bikin shop drawing, pengajuan nanti ke pengawas, betul. Dari pengawas nanti koordinasi sama arsitek, arsitek perencana. Itu sebenarnya jalurnya seperti itu. Ya jalurnya, tapi prakteknya yang gambar ya. Makanya saya appreciate banget sama konsultan pengawas yang mau menjalin komunikasi intens sama perencana. Betul. Gitu. Pemerintah ya. Iya, apalagi lebih baik pemerintah. Karena kalau nggak gitu, ya sulit. Kadang saya gini, iki proyek ini masih melaku ya, pakai bahasa Jawa ya. Proyek ini udah jalan ya. Tapi kok aku nggak di kontak sama sekali. Antara gambarku ini sudah benar-benar perfect atau sebaliknya gitu ya. Apakah memang bertanya-tanya. Iya, gitu. Iya. Jadi kalau pengawas ngubungi gitu ya, Mas ini gini. Oh iya wes, apa yang gini ya diskusi bareng gitu. Itu saya lebih appreciate gitu. Karena kan itu tetap kita bisa menjaga lah ya, membantu ya. Iya, karena bisa jadi terutama di proyek pemerintah ya mungkin ya itu ya. Anunya banyak sekali kan, non teknis misalkan kita desain misalkan sekolah gitu ya. Sekolah. Asistensinya sama kepala sekolah yang A misalkan. Pada saat pelaksanaan kepala sekolahnya sudah ganti. Gitu. Nah, kepala sekolah ganti ini mintanya beda lagi, padahal kan dokumen sudah jadi, sudah terkontrak dan sebagainya kan. Kontraktornya kan otomatis yang menghandle itu kan. Mas, ini kepala sekolahnya minta beda sama yang kemarin. Apa ini gitu. Lah, begitu itu. Gimana kalau kasus seperti itu? Ya selama tidak berubah. Kalau saya Mas Gendar, kalau selama tidak terlalu ekstrim perubahannya, ya kita bantu lah. Kita bantu. Misal maunya nambah ruang ini atau nambah ruang ini kayak gitu ya. Lah, itu kadang tanpa mengecilkan peran pengawas ya. Kadang itu tidak, karena biar prosesnya tidak terlalu berlarut gitu ya. Kadang ya pengawasnya langsung komunikasi sama sekolahnya aja, terus dikerjakan sama kontraktornya. Selesai. Ya gitu. Tapi tanpa melibatkan perencana. Bisa jadi seperti itu. Kadang-kadang itu. Kayaknya komponen perencana yang sudah tuntas kerjaannya kadang-kadang nggak bisa effort lagi kan Mas itu. Beberapa memang kasusnya kan tidak mau untuk dilema juga. Kerja lagi kan ya. Dilema juga. Belum dibayar kerja lagi gitu. Dilema juga. Dan itu sudah dikomunikasikan beberapa kali kan dengan ini. Ini kadang-kadang memang dilemanya, kecuali yang idealis dan tadi masih mau ngutang-atik lagi. Ya, bisa jadi karena perencanaannya sudah nggak mau. Kan berubah kan, berubah ya apa kan kita harus gini lagi. Akhirnya ya pengawasnya menyelesaikan sendiri sama kontraktornya. Akhirnya
Gitu. Bahkan klien tuh udah tahu kalau bakal gitu, ya udah langsung di bypass ke pengawas. Iya. Itu suka ya pemerintah seperti itu. Jadi memang agak sulit maintain desain ya Mas Guntur ya, agak sulit ya maintain desain di belakang pemerintah itu agak sulit. Kesuwen gitu nanti manggil ini Mbo nanti ono alasan opo kan gitu bahasa Jawa ya. Iya, itu sering sekali terjadi. Sekolah kemudian. Tapi proyek-proyek pemerintah ya, kalau kita lihat kasus-kasus kayak Banyuwangi, Tubaba itu kan juga berhasil juga ya. Kalau saya melihat kan itu peran pimpinan daerahnya itu sangat kuat top ya, down untuk benar-benar menjaga desain dari arsitek-arsitek yang di hire itu ya. Kalau nggak gitu kan nggak bisa juga. Nggak bisa. Harus pimpinannya sendiri yang komitmen megang ya. Dan pemerintahan ke bawahnya harus ngikut arsitek, nggak boleh dirubah. Pokoknya ngikut arsitek gitu kan ya. Baru bisa. Ya. Walaupun itu juga kita nggak tahu ya apakah itu benar-benar yang terbangun itu apa benar-benar gambarnya seperti itu atau sudah ada beberapa penyesuaian ya. Saya juga nggak tahu ya. Soalnya kan ada beberapa. Saya juga nggak tahu detail gimana ya. Cuman kan kalau kita lihat yang ya kayak kasus Banyuwangi sama Tubaba kan karakter arsitek yang terjaga dengan kuat di situ kan. Ya. Jadi kayak masih bisa dilihat. Sudah bukan proyek pemerintah lagi lah kalau kita lihat itu. Betul. Ya sebetulnya agak sedikit ironis, maksudnya kalimat sudah bukan proyek pemerintah lagi itu kan artinya kan nggak akan mungkin bisa gitu maksudnya tapi di Banyuwangi itu terbukti bisa sebetulnya itu poinnya. Jadi sebetulnya kalau mau ya bisa. Peran pemerintah juga bisa bagus ya. Dan itu juga membuktikan pada nggak tahu siapa masyarakat atau apa kontraktor mungkin ya bahwa bangunan yang didesain oleh arsitek dengan baik, walaupun itu proyek pemerintah itu bisa jadi baik, gitu loh. Bisa jadi baik. Poinnya di situ. Gitu sebetulnya. Jadi kenapa tidak semuanya seperti itu ya? Ya memang pasti pakai arsitek ya, Mas Guntur, pasti pakai arsitek. Gitu kan. Pakai arsitek yang tersertifikasi juga kan, untuk mendesainnya juga. Tapi kan endingnya. Itu tadi karena perannya yang pemberi tugas atau bahasanya ini ya, pemberi tugas ya. Pemilik proyek, pemberi tugas gitu. Karena mereka yang punya peran yang kuat sebetulnya untuk menjaga itu ya. Betul. Karena kadang kasihan juga ya. Saya pun pernah merasakan desain udah menurut saya ideal, bagus. Karena ada perubahan-perubahan itu jadi mau mengaku itu karya kita malu. Endingnya di situ ya. Endingnya di situ. Mohon maaf. Selalu. Iya. Saya malah gini, pernah ya walaupun akhirnya jadi seperti desain ya 85% ya. Di awal tuh begini, kan waktu itu proyek masjid gitu ya. Saya tunjukkan ke kepalanya gitu, kepala rayonnya gitu. Wah, iki apik iki. Iki lek swasta iso iki gitu. Sudah gitu. Betul. Dari awal kalimatnya sudah gitu. Gitu. Loh, saya gitu. Waduh, berarti kok tadi ini kagak gini Mas bilang gitu. Waduh, maksudnya sayang gitu kan. Betul. Semangatnya tuh sudah enggak ini. Betul. Gitu. Jadi kayak sudah menyerah di awal ya. Ekstrimnya gini. Dulu ada pengalaman di Surabaya, mungkin Mas Doni juga tahu. Apa ada keluaran DD kami, saya itu ngeluarkan, ini nggak ada yang nawarin proyekmu, Karena memang ada banyak eksplorasi, banyak RAM, kita buat RAM banyak, miring-miring kayak gitu-gitu. Ya cuman segitu, walaupun kita tetap ngambil prinsip-prinsip yang masih ada di Permen PU ya, jadi tetap ada peluang-peluang untuk eksplorasi dan lain-lain. Itu nggak ada yang nawar, Mas. Jadi mungkin itu juga jadi kayak berkaca kita juga harus tahu nih yang ngerjain siapa nih. Jangan kita kayak bikin sesuatu yang nggak bisa dikerjakan oleh proyek. Nah ini balik lagi proyek pemerintah gitu. Itu yang mungkin sangat yang disayangkan sebenarnya. Ya memang peran pimpinannya ya yang tertinggi itu ya yang sangat penting. Iya, terhadap semua proyek. Jadi memang mungkin ada beberapa prioritas ya, mungkin proyek-proyek yang memang di highlight. Betul ada juga yang betul, itu yang istilahnya dimenangkan lah ya. Iya. Proyek prioritas karena ikonik ya. Iya, tapi sebetulnya kalau
nggak begitu juga. Artinya kan bisa kita buat, nggak tahu bisa nggak kita buat standar gitu ya, Mas Guntar, kalau proyek pemerintah gitu harus seperti ini gitu. Jadi kualitas desain itu terjaga dengan baik gitu loh. Gitu tadi karena gitu, anggaran rasanya. Kalau proyek pemerintah itu betul. Anggarannya itu sangat karena sudah di ini pagunya sudah dikunci. Sudah dikunci. Sulit sekalinya di situ. Kalau mungkin skalanya BUMN atau swasta itu enaknya kan anggaran nggak dikunci. Otomatis kalau yang pemerintah over dari pagu yang ada, siapa yang bayar? Itu masalahnya. Ngambil dari komponen. Tapi dia nggak bisa kayak ya misalkan ya sudah kalau gitu kita seneng misalnya ya pagu ini sejadinya nanti dianggarkan tahun depan sisanya, itu bisa nggak mekanisme begitu? Sulit itu. Itu sulit. Tapi di saya pernah terjadi sih. Beberapa kali pernah terjadi. Berarti bertahap dari awal. Bertahap, multi years. Karena kan kadang ya itu, ya kembali lagi ke pimpinannya ya. Misalnya pimpinan, saya seneng ini, nggak apa-apa wes sekarang pagunya sekian, dijadikan aja selesainya, nanti dilanjut tahun depan karena sisanya di. Tapi syaratnya yang terbangun itu harus bisa digunakan, gitu. Kalau itu nggak bisa digunakan, biasanya nggak boleh. Artinya berarti sebenarnya bisa ya. Bisa. Enggak terpaku tadi ya. Bisa. Kalau kemarin kan gitu ya, sebagian. Iya. Dulu tuh pernah terjadi strukturnya dulu. Jadi balok kolom jadi nggak bisa itu. Ya. Sekarang nggak bisa. Jadi karena kan nggak bisa digunakan itu bangunannya, gitu. Jadi mending misalkan potong gitu ya, potong bawah gitu, tapi bisa digunakan, atasnya carry gitu, lanjut gitu. Daripada strukturnya jadi semua sampai atap, tapi nggak bisa digunakan. Kelasnya berarti catatannya bisa digunakan tadi ya, istilahnya laporannya lah ya. Kalau sekarang yang saya tahu Pemkot Surabaya seperti itu sih. Mungkin yang lain juga begitu ya. Kalau misalkan harus multi years ya. Tapi karena budget tadi. Takutnya masalah itu Mas, satu lokasi dengan pekerjaan yang sama itu kan juga tidak kenapa nggak sekalian selesai gitu nilainya? Nggak tahu, mungkin di ada yang lebih tahu mungkin masalah itu. Kan satu lokasi kan. Iya. Kalau dalam artian proyek pemerintah itu kan aturannya sangat-sangat ketat. Salah sedikit nanti pasti larinya nggak benar, ada ini kan di auditnya juga ada. Jadi pekerjaan yang satu lokasi nggak boleh, beberapa pekerjaan dikumpulkan di satu lokasi itu juga nggak boleh. Ini ya kenapa? Ini dikecilkan, tapi di luar ini ya. Terus tapi kalau kasus Mas Doni tadi katanya pernah, berarti dulu soalnya kan kebutuhan sekolah dulu kan ya yang harus banyak ya harus sudah terbangun kan. Iya. Tapi juga menakutkannya kalau proyek pemerintah kalau mau melanjutkan ke next year gitu, ya kalau pas posisinya pemilik proyek atau kepala daerahnya masih sama. Ya. Karena otomatis kalau kepala daerah, pemilik proyek, kepala dinasnya sudah beda, yang tadi itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Akhirnya nggak jadi. Nggak lanjut tadi ya. Nah ya itu. Itu bisa terjadi. Jadi desainnya istilahnya jadinya idealnya Bu Agus, akhirnya ya itu tadi berhentinya sampai sini. Oh nanti pas waktu pemiliknya masih si A. Oh Mas nanti dilanjutkan. Terakhir ternyata si A pindah ke OPD lain. Yang B yang masuk ke A, oh saya nggak punya prioritas di situ. Yang ini aja Mas. Ya otomatis yang ini yang proyek yang idealnya di A tadi akhirnya jadi berubah. Iya. Kebanyakan begitu kalau proyek pemerintah. Itu bisa terjadi. Kalau BUMN atau swasta bebas. Lebih fleksibel. Iya. Tergantung kebutuhan bisa terjadi. Ya yang saya alami itu pernah terjadi, tapi itu pun bisa terjadi. Kemungkinan itu bisa terjadi. Gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan seperti itu kejadiannya nanti. Kalau Mas Sarda ini proyeknya 50-50 swasta sama pemerintah. Yang mana ada ya itu dikerjakan enggak sih? Tergantung dikontak sama siapa. Justru yang barusan sih banyakan BUMN ya, BUMN. Pemerintahnya mungkin yang perorangan nih mungkin belum ada perorangan. Oh jadi private rumah tinggal malah nggak ada? Ya jarang. Ya itu mungkin itu tadi balik ke yang saya ceritakan tadi apa? Lebih banyak orang pengen nerima pekerjaan itu sama bangunnya.
Mungkin saya menyimpulkannya gitu ya, karena kami jawabnya seperti Mas Andi tadi. Kami hanya mendesain, kemudian kami mengawasin. Itu komponen-komponen yang orang umum tuh kok banyak banget sih ini orangnya gitu loh, ya nggak sih? Itu yang ya mungkin atau mungkin selain harga ya kali. Nggak tahu juga. Iya. Karena lebih baik apa istilahnya lebih tahu di awal daripada nanti pas kita udah jalan baru paham kalau ini ternyata hanya di sana aja. Ya itu kembali ke prinsip ini sih, prinsipnya ya sementara ini mungkin belum sampai build, desain saja dan sampai pengawasan ya pasti. Kan terus terang kalau memang baru belajar atau sampai sekarang pun kami banyak belajar di lapangan ya. Di lapangan tuh banyak hal yang betul. praktikal yang memang nggak bisa kita menguasai semua di ruangan kita yang ber-AC itu gitu. Iya, betul. Iya. Arsitek wajib turun ke lapangan ya? Setuju? Wajib. Kalau bisa ya sekali. Nodul-nodul ya bisa ya. Kalau enggak juga kan, kalau enggak paham juga kan kita betul. Bagaimana masangnya, terus kemudian detailnya seperti apa, nanti konsekuensinya kalau pakai material ini seperti apa, nggak paham juga. Gini aja lah, Anda mengawasi pekerjaan pembangunan, tapi Anda sendiri tidak pengalaman membangunnya. Gimana coba? Mengawasi berarti kamu lebih tahu daripada orang yang masang kan? Nah, itu udah harus lebih paham daripada yang ngerjakan mestinya. Tapi memang arsitek itu ini ya sepanjang ini saya pengalaman saya. Jadi ada yang memang dia desainer, perencana itu ya. Tapi ada juga yang passionnya memang pengawas ya. Tapi dia arsitek. Iya, tapi dia memang seneng ngawasi, nggak suka mendesain. Lo ada kan memang ya. Pengawas kan gitu kan ya. Jadi nggak mau mendesain, tapi dia seneng di lapangan ngawasi. Betul, Mas. Ada. Nggak mau ribet. Mau ribet ternyata desain. ada juga ya. Macam-macam. Fenomenanya menarik ya. Jadi arsitek itu tidak harus jadi memang arsitek saja, banyak jalur yang mau dia lebih kadang 3D artis ya kan, itu arsitek, tapi passionnya di situ. Nggak mau memang jadi arsitek, saya mau jadi 3D artis. Kontraktor, ada yang juga senang lebih senang kontraktor juga. Jadi kontraktor juga, ya betul. Jadi kontraktor, jadi developer, ya macam-macam ya. Nggak, tapi yang maksudnya yang sangat dekat itu ya itu tadi pengawas ya. Terus 3D artis ya, kontraktor. Pengawasnya termasuk MK ya? Ya, MK juga. Apa pertimbangannya juga finansial ya? Iya sih. Loh, tapi kalau konsultan perencana sama pengawas kan enggak terlalu bedanya kan. Apa nih? Proyek apa, Mas? Kalau pemerintah beda. Kalau menurut saya bedanya gini. Terutama ya kalau menurut saya pengalaman ya, konsultan pengawas itu ritme kerjanya, kemudian kontraknya itu sangat tergantung pada kontraktor. Kalau konsultan perencana kan enggak. Ya. Kalau konsultan pengawas itu kontraktor bagus, dia bagus. Gini, misalkan nih, dalam satu pekerjaan, misalkan kita bicara yang buruk aja ya, katakan gitu ya, pekerjaan itu nggak selesai, ya, nggak selesai. Setelah waktunya disepakati sekian bulan nggak selesai, hanya selesai 60%, 70%. Pengawas itu ya hanya dibayar segitu. Itu beda sama perencana kan, perencana selesai ya dibayar 100%. Padahal pengawas itu sudah mengawasi sebanyak bulan yang disepakati, gitu kan. Lah, kan bukan nggak tahu ya. Ya bisa jadi bukan salah dia kan kalau kontraktornya nggak perform. Pengawas kan harus, kalau kontraktor nggak perform, pengawas kan harus ngasih SP. Betul. Ya kan. Pertama kita mengingatkan dulu. Kemudian di SP1, SP2 sampai SP3 itu putus kontrak gitu kan. Ada rekomendasi untuk putus kontrak gitu kan. Nah, kan kita sudah menjalankan tugas kita dengan baik gitu kan. Dengan waktu juga yang sudah disepakati gitu kan. Tapi kalau itu hanya selesai sekian persen, juga mengikuti bayarannya konsultan pengawas, gitu ya? Itu nggak enaknya gitu. Jadi beda. Konsultan pengawas sama konsultan perencana kalau di pemerintah, beda Mas. Itu ada mengikuti itu.
ngikuti itu. Nggak enaknya gitu. Saya juga nggak tahu sampai sekarang kenapa kok konsultan pengawas itu nggak main per hour ya anunya, Mas. Sebenarnya gitu, kan dia rutin. Kenapa dia harus ngikuti anunya? Aturannya masih karena mungkin dianggap dia juga ikut bertanggung jawab atas ketidakselesaian bangunan itu. Itu termasuk. Padahal menurut saya pribadi belum tentu. Kan bisa jadi belum dia tentu sudah, betul. Dia sudah kontraktor memang ini nggak bisa lagi ya betul ya. Menerapkan benar-benar pengawasan, ternyata itu tadi kontraktor secara finansial ternyata pas. Biasanya itu 70% habis. Mau ditekan seperti apapun. Istilahnya wis Pak, saya pasrah bisa modal. Betul. Nah, akhirnya kita dibayar juga sesuai itu tadi kamu hanya 70% ya tak bayar 70%, 30% ya dibayar. Pertanggungjawaban tadi juga ya. Pertanggungjawaban moral. Iya. Kalau di atas 50% ya mungkin masih oke-oke. Tapi kalau di bawah 50% itu waduh. Sudah kita meluangkan waktu untuk mengikuti, kan kita ngikuti itu Mas Andi. Selama 6 bulan misalkan. Itu kan harus pengawas sudah. Enggak bisa dia nyambi udah. Wong dia di sana kan di lapangan. Hour kan. Bikin laporan, bikin apa terus. Makanya itu kan harus passionnya memang di situ. Kalau enggak mungkin mau. Itu nggak enaknya kalau konsultan pengawas di project. Tapi bener loh, ada yang memang suka pengawasan ya, Pak. Memang ada yang betul. Banyak. Mungkin karena apa ya, nggak terlalu ribet ya secara pekerjaan ya, atau gimana ya? Kan dia kan tidak dimintai pertanggungjawaban atas gambarnya kan ya. Dia kan ngikuti aja kan. Gambarnya kayak gini ya sudah kayak gini biasanya gitu ya. Dia kan hanya ngawasi lah istilahnya. Tapi pertanggungjawaban pada yang dikerjakan itu. Ada risikonya itu. Gitu. Ya itu bedanya gitu Mas Andi. Tapi kalau misal terjadi itu kayak konsultan pengawas juga nggak kena ya. Misalkan kayak biasanya kan kontraktor kena denda ya misalkan ya, kalau sudah kena penalti lah Mas, denda. Tapi kalau pengawas nggak kena ya, cuma dia nggak selesai aja nggak dibayar lagi gitu ya, tapi dia nggak kena kompensasi. Blacklist Mas, blacklist kontraktornya, konsultannya. Pengalaman saya sih enggak. Cuma nggak dibayar penuh gitu, nggak dibayar utuh. Itu. Kalau disambung lagi baru dibayar. Apa kalau dilanjutkan lagi sisanya? Tapi masalahnya kalau konsultan meskipun kontraktor lain ya, tapi dia lagi gitu ya. Resikonya sebenarnya besar di pengawas. Kalau menurut saya konsultan perencana sama konsultan pengawas itu secara hukum lebih resiko di pengawas. Dan dia juga panjang ya waktunya ya. Satu proyek kan dia panjang. Kalau arsitek kan ya 2 bulan, 3 bulan. Nggak juga. Abdi bilang yang setahun katanya. Setahun desain kok kan ada itu. Iya. Ya memang konsultan pengawas sih kalau saya lihat dari teman-teman itu pengen apa? Yang terlibat di situ sukanya itu karena itu. Jadi dia tidak harus mempertanggungjawabkan gambarnya gitu. Kalau misalkan itu kok ngene gambar ya, padahal arune ngene. Dia nggak ribet soal itu. Nggak ribet soal itu. Berarti kan juga ya, jiwanya kan bukan desainer. Mungkin secara fashionnya saya nggak punya talent di desain meskipun kadang-kala kan pengawas itu dari sipil, dari arsitek. Cuman kalau dari arsitek biasanya mungkin fashionnya memang bukan di desain. Kan bisa macam-macam ya orangnya. Macam-macam ya. Cuman kan dia sudah punya basic lah ya, sehingga dia lebih memang pas ya jadi pengawas ya. Iya. Oke, ini sudah berapa menit? Sudah Mas? panjang. Lumayan ya, pengalir aja ya. Soalnya kalau ngobrol masalah gini dunia kita itu nggak pernah habis. Mau dibahas. Bisa sampai malam pun pasti bisa ketemu. Oh ini loh kasusnya. Tapi ini tadi seru ini diskusi ini mengalir ya. Mengalir. Ya semoga bisa lah ya. Apa ada insight atau ada yang inspirasi bagi teman-teman sekalian ya. Gimana? Terutama bagi mungkin arsitek muda gitu Mas Andi ya. Tadi kan banyak versi tuh. Kalau saya begini, Mas Andi begitu, Mas Guntar begini, Mas Arda begini. Memang ahli atau pengalaman di proyek pemerintah. Misalkan di proyek pemerintah, risikonya begini. Jadi biar mereka juga tahu ya. Oh begitu ya proyek pemerintah ya. Karena dulu waktu kita mulai terjun itu kayaknya nggak ada ya. Karena Mas Arda cerita ya kan, nggak ada mentoring gitu loh. Nggak ada persedel gitu. Nggak ada yang bagi-bagi cerita kayak gitu. Jadi kita harus
Kalau saya pribadi juga sama. Iya, belum kan selalu yang diundang jadi narasumber itu yang proyek swasta kan ya. Iya. Nggak pernah yang proyek pemerintah ya. Gitu. Iya, itu harusnya nggak pernah itu ya. Kampus-kampus itu kan. Mungkin karena kalau proyek pemerintah itu kurang menarik mungkin dibahas. Iya. Sebenarnya malah justru dianggap kurang menarik. Ruwet kali ya. Iya. Secara administrasi sebenarnya. Iya, administrasi. Tapi secara sebenarnya kalau finansial pembayaran betul. Standar soalnya. Administrasi pembayaran itu saya lebih nyaman dengan pemerintah. Pemerintah itu standar soalnya. Coba ya kok swasta kan mengikuti ekonomi. Iya. Itu ada yang murah di pinggir kali itu kan, arsiteknya kayak gitu. Karena pemerintah sudah di buku merah kita, ada. Iya. Permen PU-nya kan ada permen. Terus ada kepastian terbayar ya. Iya, di billing rate kalau kebetulan saya juga di Inkindo itu ada aturannya sekian persen. Jumlahnya Mas. Perencanaan itu. Jumlahnya sudah ditentukan. Persentase sudah ada. Aman menurut saya itu. Sudah jelas itunya ya. Itu tadi kalau di swasta ini ada yang bayar sekian, kadang jengkel juga. Iya. Cuman mungkin proyek saya kebetulan di pemerintah, lahan swasta semua dihabiskan. Tadi kan finansialnya 3, swasta 1. Pinginnya swasta karena kalau lihat swasta kayaknya kok enak ya gitu loh. Cuman ya itu tadi balik lagi. Istilahnya kalau Jawa sawang sinawang itu tadi. Ya betul. Ya mungkin. Kadang memang ini ya, mungkin itu sudah jalannya itu loh ya. Jadi kayak Mas Bentar kan, Mas Papi, Mas ini memang sudah relasi ke situ gitu ya. Yang memang situ. Kalau saya dari awal kan memang ya swasta, jalannya ya di sini. Saya tuh sempat swasta full di Kalimantan itu tuh. Iya, 2014 ke bawah itu saya swasta full. 2014 ke sini karena saya sudah mulai fokus di proyek-proyek pemerintah. Ya alhamdulillah. Tapi kalau kayak Mas Arda ini kan balance gitu ya, swasta sama pemerintah. Nah itu plus minusnya bagaimana Mas? Plus minusnya kan kalau balance kan pasti tahu ya. Gimana? Ya Mas? Itu tadi yang mungkin secara mudahnya. Itu tadi yang masalah. Kalau price pemerintah sudah hampir fix karena pasti ada tawar menawar kan, sedikit tapi kan udah ketahuan permen PU nilai bangunan kan bisa dihitung, nilai bangunan di awal sebelum didesain pun sudah bisa dihitung. Itu berapa, perencanaannya berapa, ya udah itu. Kemudian turun-turunnya paling nggak banyak. Tapi kalau swasta belum kamu harus beauty contest dulu atau kamu dibanding-bandingin dulu sama Mas Andi Rahman yang lebih bagus gitu kan. Kemudian kamu harus harganya seperti apa. Kita nggak bisa nebak juga proyeknya seperti apa. Bahkan mungkin saya menganggap ya perorangan maupun swasta korporasi pun sama aja gitu. Dan dalam arti ya itu hal yang bisa disesuaikan gitu. Nah, itu yang satu sisi itu ya. Kemudian yang kedua kalau swasta ghostingnya juga ada gitu. Ada resiko ghosting ya. Ada resiko ghosting gitu. Jadi ya tiba-tiba termin terakhir tidak ada kayak gitu misalnya. Tapi jangan negative thinking juga. Proyek swasta mungkin cenderung kayak hutan rimba gitu ya. Ya. Kamu harus kuat tadi kan. Iya. Harus strong. Tapi kalau sudah nyantol ya, atau mungkin sudah punya langganan atau gimana, sudah terkontrak, terus kliennya oke, secara administrasi nggak seribut pemerintah. Ya betul. Ya. Oh iya, gampang banget. Itu tadi mungkin kalau Mas Andi kan istilahnya kalau kita menamain Mas Andi Star Arsitek terus sudah punya nama, terus pasti lebih smooth masalah administrasi dan segala macamnya. Kalau kita masih berjuang dari belum punya nama, itu tadi kena ghosting dan segala macam itu sangat-sangat rentan sekali. Iya. Itu pasti. Iya. Cuman kalau sudah pengalaman, sudah punya nama, terus sudah ini, ya enak. Iya. Kalau swasta soalnya kontraknya sederhana, Mas. Iya, yang minggu lalu kita bahas itu. Betul. Penagihannya juga sederhana. Langsung, sudah progres selesai, termin langsung jadi. Langsung nggak ada administrasi. Iya. Ya istilahnya tinggal transfer kapan gitu aja kan kliennya. Kan. Kalau pemerintah kan harus BAST terus kemudian apa itu jasa apa? Invoice. Ya, kalau itu kan wajar semua kan. Kalau di ada jasa konstruksi BPJS itu segala macam terus itu.
Terus kemudian nggak bisa langsung cair juga, harus nunggu sekian ini. Karena kan numpuk kan, di administrasi bendahara kan numpuk dia. Ya, pengalaman saya sih minimal mungkin 2 minggu baru bisa cair gitu kan. Ya harus, soalnya tagihan itu kan harus bareng-bareng juga. Ya betul. Dari kontraktor, dari pengawas, dari si arsitek juga untuk perencananya. Perencana ini nggak bisa nagih yang pengawasan berkala itu kalau pengawas sama kontraknya belum nagih, belum masuk. Jadi ada poin kan kita kata standar itu step-stepnya pekerjaan perencana itu ada pengawasan berkala. Kalau belum dibangun, presentasi pengawasan berkala itu nggak dibayar juga pernah. Ada satu daerah gitu, pemerintah ya nih, pemerintah. Ini ya kan nggak dibangun mas. Oh, ya udah. 20% itu biasanya. 15, 20 ya. Tergantung sih. Iya. Ada yang gitu. Tergantung inilah kebijakan. Ya itu tadi pemangku ininya. Kebijakannya. Oke. Kalau gitu ini sudah 1 jam ini. 3 jam nih tadi. Ya, terima kasih banyak Mas Guntar atas sharing-sharingnya. Ya, insya Allah sangat menarik ini ya. Sangat menarik. Ini juga sebelum kami tutup, kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih untuk Viridi, Demix, Nauf, Jaya Mulya Rooster, Java Dwipa Lighting, Basilo Furniture, Vania Interior Furnishing, Carpet Furbo Tessera, dan LB Entertainment yang sudah mensupport podcast kami, podcast A345. Itu dari kami semua. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di podcast berikutnya yang tentu juga tidak kalah menarik. Terima kasih. Terima kasih Mas Andi.